Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 21. Judul daripada perikop itu adalah pengetahuan akan hidup yang kekal. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya ini kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tetapi itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamah dia. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Yohanes menuliskan surat ini untuk memberikan keyakinan dan iman kepada orang-orang Kristen di dalam Kristus. Ia menekankan bahwa pentingnya kita memiliki iman di dalam hal berdoa. Dan kemudian kita juga harus memiliki iman ketika kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita juga memiliki keberanian untuk menghampiri Allah di dalam doa. Selain itu, Rasul Yohanes juga menekankan tentang kesalehan hidup. Dia mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki kehidupan yang saleh, karena Kristus sudah menebus kita, dan karena itu dia ingin supaya kita hidup dalam kebenaran. Di dalam Kristus kita dapat memohon ampun atas dosa-dosa kita, dan kita juga bisa meminta anugerah Allah untuk memampukan kita untuk hidup di dalam kesalehan. Saudara, ada satu pelajaran penting yang dapat kita pelajari dari perikop ini, yaitu pelajaran tentang doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Rasul Yohanes mengajarkan bahwa doa adalah sarana komunikasi kita dengan Allah. Melalui doa, kita memiliki akses kepada Allah secara langsung. Doa bukan hanya berisi permohonan, tapi doa juga merupakan waktu di mana kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Dalam doa, kita mengungkapkan keinginan-keinginan kita. Kita mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan kita dan kerinduan kita kepada Allah Tritunggal yang kudus. Di dalam doa, kita juga membuka pintu hati kita untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Saudara, dalam doa juga, khususnya di dalam keheningan doa, kita dapat meminta petunjuk daripada Allah. Kita meminta hikmat daripada Allah dan juga penghiburan daripada Allah. Dalam doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dikatakan bahwa kita juga memiliki keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Saudara, ini merupakan kebenaran yang luar biasa. Karena itu berarti bahwa setiap doa yang kita ucapkan tidak sia-sia. Setiap kata yang kita ucapkan di dalam doa bukanlah sesuatu yang tidak bermakna, tetapi sesuatu yang sangat bermakna. Karena Tuhan mendengarkan setiap kata-kata kita yang kita ucapkan di dalam doa. Meskipun kita sadari bahwa seringkali Tuhan menjawab doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kita percaya bahwa Allah bekerja untuk kebaikan kita, dan jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita merupakan jawaban-jawaban doa yang terbaik yang bisa kita terima. Karena itu saudara, marilah kita memandang doa sebagai anugerah terindah bagi hidup kita. Hendaklah kita menyadari kuasa doa sebagai percakapan yang intim dengan Tuhan. Berdoalah dengan kasih. Sampaikanlah harapan-harapan saudara kepada Tuhan. Sampaikan mimpi-mimpi saudara kepada Tuhan. Sampaikan sukacita saudara kepada Tuhan. Dan saudara juga bisa menyampaikan kekhawatiran-kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Dalam doa,
izinkan Tuhan juga berbicara melalui firman dan Roh Kudus di dalam hati kita. Dalam Tuhan kita menemukan kedekatan yang tak tergantikan dan dari Allah yang sangat mengasihi kita. Karena itu saudara, mari kita berdoa dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dan dengan kasih kepada Allah. Ada banyak berkat-berkat yang dapat kita terima ketika kita mulai berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu saudara, mari kita bangun kehidupan doa yang sehat di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah membangun kehidupan doa di mana saudara bukan hanya menyampaikan permintaan-permintaan saudara, tapi juga saudara belajar untuk mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman dan rohnya di dalam hati saudara? Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus-Nya untuk memberikan saudara kemampuan untuk dapat membangun kehidupan doa yang lebih sehat. Saudara, marilah kita terus bertumbuh dalam kehidupan doa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau sudah menganugerahkan kepada kami hari ini hari yang baru untuk kami boleh jalani Tuhan. Kami juga berdoa, berterima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami tentang pentingnya memanfaatkan doa sebagai sarana supaya kami bisa berhubungan dengan Engkau, berinteraksi dengan Engkau Tuhan. Karena di dalam hubungan kami dengan Engkau, kami menemukan kebahagiaan yang sejati, kami menemukan makna dari kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk memanfaatkan setiap momen doa kami, sehingga setiap momen doa kami bukan hanya menjadi tempat di mana kami menaikkan permintaan-permintaan kami, tapi juga kami hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Juga semua hal yang akan kami kerjakan hari ini, dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah kami mengerjakan semuanya dengan harapan bahwa Engkau menyertai kami dan Engkau berkenan kepada apapun yang kami kerjakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.